Selamat datang di Merajut Nusa, tempat Anda menemukan konten inspiratif dan edukatif bagi peningkatan mutu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Merajut Nusa? Semoga masih dalam keadaan sehat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang rapor pendidikan. Seperti kemarin, untuk akses ke dalam rapor pendidikan, teman-teman bisa masuk ke platform rapor pendidikan di laman raporpendidikan.dikdaspen.go.id. Silakan login menggunakan akun belajar admin kepala sekolah atau guru yang sudah dimiliki. Teman-teman, ketika sudah login, teman-teman akan disajikan dengan halaman ringkasan di bagian ini. Yang bisa menjadi fokus yang harus kita perhatikan adalah di blok yang berwarna biru. Di blok berwarna biru ini, kalau kita lihat di dalam ringkasannya, untuk saat ini kita fokus dulu untuk di jenjang PAUD ya teman-teman. Di jenjang PAUD ini kebetulan yang saya akses adalah Kober KB Nasyatul Asyah teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman kepala lembaga PAUD atau Kober melakukan login ke rapor pendidikan, setelah login langsung disajikan oleh ringkasan yang ini sebetulnya sudah berisi tentang informasi yang sangat komprehensif untuk dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai pimpinan di lembaga PAUD atau sejenisnya. Kita lihat dulu satu persatu untuk ringkasan kondisi PAUD Anda di tahun 2025. Di sini diinformasikan bahwa dibandingkan tahun 2024, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini di KB Nasyatul Asyah mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Jadi pada indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini di PAUD kita, di KB kita, itu menjadi indikator yang paling tinggi peningkatan capaiannya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa dari seluruh capaian tahun ini, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini juga menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Jadi di PAUD kita, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini itu merupakan indikator yang dengan pencapaian terbaik. Jadi selain peningkatan paling tinggi, indikator ini juga mencapai pencapaian yang terbaik di antara indikator lainnya. Tapi kita masih ada PR, teman-teman, kalau kita lihat di sini. Meski demikian, kemitraan dengan orang tua atau wali adalah indikator dengan pencapaian terendah. Nah, ini yang menjadi PR di lembaga kita, di mana kemitraan dengan orang tua atau wali masih di posisi pencapaian terendah dibandingkan indikator lainnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kondisi yang menyebabkan rendahnya capaian indikator kemitraan dengan orang tua atau wali itu. Nah, kalau informasi yang disampaikan di sini bisa kita lihat bahwa salah satunya disebabkan oleh rendahnya umpan balik yang konstruktif. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh lembaga PAUD kita semua ketika kita mengalami kondisi yang seperti ini. Nah, di platform ini juga sudah memberikan solusi ya teman-teman ya, dimana ada contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui meningkatkan pemahaman atau memahami bagaimana memanfaatkan hasil asesmen untuk membangun kemampuan fondasi secara lebih efektif. Nah, ini ringkasan yang cukup bagus untuk digunakan oleh Bapak Ibu Kepala Lembaga PAUD. Jadi
tanpa membuka rapor detail pun Bapak Ibu Kepala Lembaga sudah bisa mengetahui apa yang sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan, kemudian bagaimana contoh-contoh upayanya itu sudah juga disajikan di dalam ringkasan ini. Jadi bisa dimanfaatkan dengan lebih baik oleh Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita coba untuk melihat eh, seluruh capaian yang ada di PAUD kita. Di sini juga sudah ada eh, navigasi ya Bapak Ibu untuk melihat seluruh capaian Sardik saya. Selain itu juga ada panduan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk bagaimana kita memanfaatkan rapor pendidikan dan PBD. Kita coba lihat lebih dalam terkait dengan indikator yang ada di Satuan Pendidikan Jenjang PAUD. Oke, Bapak Ibu, bagaimana situasi yang dihadapi oleh PAUD saya saat ini? Di sini ada tiga indikator level 1 ya ini. Ini ada proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini, kemudian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, kemudian kemitraan dengan orang tua wali. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebagai contoh untuk indikator untuk indikator proses belajar yang sesuai dengan anak usia dini, capaiannya itu naik 3,83 dia dibandingkan dari tahun 2024 ini, dibandingkan rapor 2024 ya maksudnya teman-teman, dengan kategori sedang di sini. Jadi gak usah bingung ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah atau teman-teman yang ada di PAUD ingin melihat sebetulnya detailnya seperti apa sih artinya dengan capaian di PAUD saya apa yang seperti ini. Teman-teman sudah bisa melihat di sini ada apa arti capaian saya, diklik saja itu. Nah, ini bisa terlihat ini apa arti capaian proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini Anda. Oke, kita lihat proses belajar yang sesuai, artinya indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini adalah upaya untuk mengelola suasana belajar yang nyaman, memberikan dukungan afektif melalui pemberian motivasi atas usaha yang dihasilkan anak, serta penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini. Nah, itu definisi dari indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini ya, teman-teman semua. Kemudian, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nah, indikator ini cara mengukurnya adalah dari nilai rata terkait pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Nah, coba kita lihat arti keseluruhannya. Di sini pada indikator ini, proses pembelajaran sudah mulai dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari anak usia dini. Nah, ini arti capaian sedang ya, teman-teman ya. Jadi, capaian proses pembelajaran yang sesuai bagi anak usia dini di PAUD kita kan sedang. Kalau kita lihat tadi, nah sedang itu artinya bahwa proses pembelajaran sudah mulai dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari anak usia dini. Nah, selain itu, kompetensi pendidik dalam menjaga suasana belajar yang nyaman, menerapkan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna, serta efektif dalam membangun kemampuan fondasi yang diperlukan pada jenjang pendidikan selanjutnya masih perlu ditingkatkan. Nah, itu arti capaian sedang ya teman-teman semua. Artinya masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di lembaga kita, teman-teman. Nah, di sisi lain, di sini juga ada informasi bahwa nilai capaian proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini untuk di lembaga kita tahun ini capaiannya itu 61,95.
Dan ini naik ya teman-teman, naik 3,83 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 58,12. Dan ini sebuah prestasi yang bagus untuk lembaga kita teman-teman. Nah ini ya informasi yang bisa didapatkan ketika kita ingin mengetahui secara mendetail tentang capaian dari indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah ini juga ada arti capaian saya ini juga ada untuk di setiap indikator-indikatornya. Sehingga kalau kita lihat teman-teman memang scorecard ini sudah relatif lengkap ya informasinya yang disajikan teman-teman. Nah kita juga bisa membandingkan prestasi atau capaian dari PAUD kita, dari lembaga kita. Di sini kita lihat teman-teman di kabupaten kota kita, di kabupaten kita itu kita berada pada peringkat menengah capaian untuk indikator ini ya. Untuk indikator ini kita dibandingkan dengan PAUD lainnya, dengan lembaga lainnya di kabupaten kota kita, itu kita masuk di peringkat menengah antara 41 sampai 60%. Tapi secara nasional ini yang masih menjadi PR juga buat kita karena kita masih berada di peringkat menengah bawah. Nah itu teman-teman ya informasi yang terkait dengan scorecard atau indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, ketika kita mengetahui bahwa untuk indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini di lembaga kita, walaupun sudah naik tapi masih dalam capaian sedang, tentunya sebagai pimpinan lembaga, sebagai warga sekolah, nah kita perlu mencari usaha, membangun strategi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada di sekolah kita. Nah teman-teman jangan khawatir, di platform ini sudah menyajikan informasi terkait dengan akar masalah yang mungkin relevan dengan kondisi di lembaga kita, dan akar masalah ini nanti bisa kita kaji kembali kesesuaiannya dengan kondisi real yang ada di sekolah kita ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti nanti ketika kita mendapatkan informasi tentang akar masalah itu menjadi sesuatu yang mutlak bahwa itulah permasalahan yang ada di sekolah kita. Tidak seperti itu konsepnya. Oke, kita lihat, kita coba pelajari akar masalah yang ada di sekolah, di lembaga kita pada indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk di halaman ya akar masalah, dimana di sini kalau teman-teman lihat di bagian biru ini ada informasi tentang pelajari akar masalah dari proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, ini merupakan upaya untuk mengelola suasana belajar yang nyaman, memberikan dukungan afektif melalui pemberian motivasi atas usaha yang dihasilkan anak, serta penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini, ya teman-teman. Nah, teman-teman kita lihat di sini ada informasi terkait dengan akar masalah pada indikator atau apa saja faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, teman-teman di dalam platform ini sudah memberikan informasi bahwa ada faktor yang mempengaruhi capaian proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini di lembaga kita. Yang pertama, kondisinya dipengaruhi oleh gitu kan beberapa subindikator di level 2
yang di sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita di lembaga kita. Nah, di sini teman-teman lihat subindikator dari dalam proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini itu ada 5 ya teman-teman ya. Kita lihat di sebelah kanan ini. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini untuk menampilkan semuanya. Jadi ada 5 subindikator atau ini biasa disebut dengan indikator level 2. Jadi dari indikator level 2 dari indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini, yang pertama ada panduan pendidik, yang kedua ada ekspektasi pendidik, yang ketiga berpikir aktif, keempat keteraturan suasana kelas, yang kelima penerapan disiplin positif. Baik, kita coba lihat satu persatu. Kalau teman-teman lihat di sini capaian dari panduan pendidik di sekolah kita, di PAUD kita atau di lembaga kita masih sedang dengan capaian kita 5 di tahun ini ya, di rapor pendidikan tahun 2025 ini baru mencapai 55,15. Sedangkan pada ekspektasi pendidik itu masih sedang juga. Jadi 5 subindikator ini atau 5 indikator level 2 ini masih sedang semua teman-teman. Sekali lagi untuk di panduan pendidik masih 55,15, di ekspektasi pendidik 56,65. Berpikir aktif juga masih di angka 60,3. Kemudian keteraturan suasana kelas sudah lebih baik dari yang lainnya, dia sudah mencapai 75,06. Nah, dan yang paling tinggi ada di penerapan disiplin positif 80,05. Selanjutnya tentunya teman-teman juga ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan panduan pendidik. Nah, di sini ada tombol detail ya teman-teman, detail. Teman-teman bisa manfaatkan itu, misalnya untuk di panduan pendidik kita klik detailnya, detail panduan pendidik indikator atau subindikator panduan pendidik. Artinya itu adalah pemberian dukungan belajar secara bertahap untuk menguatkan pemahaman dan keterampilan anak. Strategi ini dapat berbentuk penjelasan yang terstruktur, pemberian contoh-contoh untuk kemudahan anak dalam memahami suatu konsep ataupun pertanyaan pemantik. Kemudian bagaimana cara mengukur capaian dari indikator ini? Nah, ini diukur dari nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait dengan panduan pendidik, teman-teman. Nah, apa sih artinya sedang dari subindikator ini? Nah, arti sedang sendiri bahwa di lembaga kita pendidik sudah merancang pembelajaran. Artinya pembelajaran itu memang sudah dirancang ya di lembaga, dan pendidik juga sudah menentukan strategi untuk membangun pemahaman tentang suatu konsep atau keterampilan. Nah ini yang masih menjadi PR. Namun pendidik kita belum selalu belum efektif atau sesuai dengan tahap perkembangan anak. Artinya, panduan yang disusun oleh pendidik kita ini belum efektif dan belum sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ini yang menjadi PR yang harus kita perbaiki nantinya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat nilai capaian panduan pendidik ya, di rapor tahun 2025 ini adalah 55,15 atau turun 1,96 dari capaian tahun sebelumnya yang sudah mencapai 57,11. Nah, ini juga perlu dievaluasi ya teman-teman oleh kita semua yang ada di lembaga. Ketika pencapaian kita turun, kenapa bisa turun? Nah, ini yang harus kita cari tahu teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya subindikator ekspektasi pendidik bisa kita lihat detailnya. Di sini
tersaji ya teman-teman. Ekspektasi pendidik itu berarti keyakinan pendidik bahwa setiap anak memiliki potensi untuk bertumbuh dan berkembang. Keyakinan diwujudkan dalam pemberian umpan balik konstruktif seperti memberikan penghargaan atas usaha dari peserta didik serta tidak terpaku pada hasil kepintaran. Tidak terpaku pada hasil kepintaran atau bakat alami anak. Nah, ini teman-teman ya yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pendidik di satuan pendidikan jenjang PAUD. Nah, untuk capaian indikator ini diukur dari nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait ekspektasi pendidik. Tentunya ini dari Sulinjar juga ya teman-teman ya, dari survei lingkungan belajar. Nah, adapun arti capaian sedang di sini artinya bahwa pendidik di lembaga kita sudah memberi kesempatan yang sama bagi setiap anak. Namun, pendidik cenderung memberikan penilaian dari umpan balik yang konstruktif. Nah, di sini saya ulangi ya teman-teman, pendidik memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak. Pendidik juga cenderung memberikan penilaian daripada umpan balik yang konstruktif ya. Kalau kita lihat capaiannya ini juga turun teman-teman dibandingkan tahun sebelumnya. Waduh, ada apa ini di lembaga kita sampai bisa turun? Jadi tahun ini capaian 56,65 sedangkan tahun kemarin capaiannya 60,68 dan tentunya ini menjadi perhatian dan perlu evaluasi dari kita semua di lembaga kita jika ada capaian kita yang turun. Selanjutnya berpikir aktif juga bisa kita lihat teman-teman. Berpikir aktif itu artinya strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan pada anak untuk membuat keputusan dalam proses pembelajaran dan mendorong anak melakukan eksplorasi, mengutarakan gagasan dan pertanyaan, serta berinteraksi dengan individu lain. Cara mengukurnya tetap dari nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait berpikir aktif. Nah, artinya sedang di lembaga kita, pendidik mengembangkan proses pembelajaran yang membuat anak merasa nyaman untuk mengeksplorasi lingkungan belajar, berkegiatan bersama teman maupun mengajukan pertanyaan. Pendidik masih lebih banyak memberikan instruksi dan mengajukan pertanyaan untuk memeriksa pemahaman anak daripada memfasilitasi proses belajar dan mengajukan pertanyaan pemantik. Nilai capaian berpikir aktif di lembaga PAUD kita tahun ini lebih baik dibandingkan tahun kemarin, di mana tahun ini kita mencapai 60,3 dan ini naik 0,52 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 59,78. Itu kondisinya untuk subindikator berpikir aktif ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk kepada subindikator keteraturan suasana kelas. Kita lihat detailnya. Detail untuk keteraturan suasana kelas ini kalau kita lihat arti dari subindikator keteraturan suasana kelas dalam konteks PAUD, suasana belajar yang teratur bukanlah ruangan kelas dengan meja teratur atau sunyi dari suara dan peserta duduk diam, melainkan suasana tanpa gangguan yang dapat mengalihkan perhatian peserta didik dari proses pembelajaran. Nah, ini yang teman-teman yang perlu diperhatikan adalah bahwa keteraturan suasana kelas untuk di jenjang PAUD merupakan gangguan gitu atau merupakan gangguan yang dapat mengalihkan konsentrasi dari peserta didik kita gitu, sehingga siswa itu murid kita jadi yang harusnya konsen pada materi pembelajaran menjadi buyar gitu, konsentrasinya berubah terpecah kepada hal-hal yang lain. Nah, cara mengukur untuk capaian indikator ini adalah dari nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait dengan keteraturan suasana kelas. Sedangkan capaian sedang artinya pendidik memiliki strategi dalam mengelola suasana kelas dengan membangun rutinitas, tapi belum konsisten dalam memberikan batasan dan harapan yang jelas kepada anak. Pendidik cenderung bersikap reaktif untuk menghentikan perilaku anak yang mengganggu proses pembelajaran dengan tujuan melanjutkan kegiatan belajar. Jadi ya itu ya kondisinya, kalau capaiannya masih sedang
pendidik yang ada di lembaga PAUD itu terlalu reaktif gitu ya untuk menghentikan perilaku anak yang mengganggu proses pembelajaran. Padahal ada strategi-strategi lain yang lebih baik ya, untuk yang bisa dilakukan oleh pendidik. Nilai capaian keteraturan suasana kelas Anda di tahun ini adalah 75,06. Ini capaian tahun ini sudah lebih baik atau naik 20,51 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 54,55. Itu detail keteraturan dari subindikator atau indikator level 2 keteraturan suasana kelas ya, teman-teman semua. Selanjutnya untuk subindikator yang terakhir adalah penerapan disiplin positif. Kalau kita lihat detailnya, penerapan disiplin positif ini merupakan pengelolaan kelas dengan tetap menghargai hak-hak anak. Pengelolaan kelas dilakukan dengan mengenalkan konsekuensi dari suatu tindakan dan tidak melakukan tindakan yang agresif secara fisik maupun verbal kepada anak. Nah ini ya arti dari subindikator penerapan disiplin positif. Nah, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Capaian indikator ini diukur dari nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait dengan penerapan disiplin positif. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat pada capaian ini masih sedang kategorinya, yang artinya kondisi di lembaga PAUD kita itu pendidik mengajak anak untuk membuat kesepakatan aturan di kelas bersama. Ini sudah dilakukan ya oleh pendidiknya. Namun pendidik kurang memberikan pemahaman dan pengingat terkait aturan tersebut. Nah ini yang masih perlu ditingkatkan oleh pendidik di lembaga kita teman-teman. Kalau kondisinya seperti ini masih sedang. Sekali lagi, pendiri lembaga kita, pendidik kita masih kurang memberikan pemahaman dan pengingat terkait aturan tersebut. Nah, di sisi lain, pendidik masih memberikan hukuman sebagai konsekuensi kepada anak yang tidak mematuhi aturan tersebut. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan supaya tidak terjadi berlebihan ya teman-teman ya. Tentunya disesuaikan dengan tata aturan dan norma yang berlaku. Nilai capaian dari penerapan disiplin positif di lembaga PAUD kita tahun ini adalah 80,05. Ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60,05 teman-teman. Nah itu teman-teman semua uraian dari seluruh subindikator yang ada di bawah indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini teman-teman ini semua ya. Nah selain itu ada juga indikator lain yang mempengaruhi capaian dari proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini, yaitu indikator asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran dan indikator refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik. Ini kita akan bahas pada video selanjutnya teman-teman. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Jangan lupa tetap ikuti terus serial-serial yang ada di channel Merajut Nusa ini. Selamat siang, sampai berjumpa kembali. Bersama, kita merajut masa depan pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan bermakna untuk Nusantara.